one shot on stage. What you got to play? Generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain? Halo Kemencopers, masih bersama saya Bos Kun. Pada video kali ini saya akan merangkum anime yang sudah cukup banyak dibahas di channel lain. Karena ceritanya cukup menarik, tentu saja saya akan membahas alurnya dengan versi saya sendiri. Anime ini bertema tentang perjudian anak sekolah dan dibumbui dengan kecerdasan namun dibalut dengan cerita yang terkonsep dan sistematis. Oke, tak perlu banyak spoiler-spoiler nggak jelas di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dikala seluruh sekolah dan akademi di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerja otak muridnya agar suatu saat nanti mereka tidak menjadi koruptor yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, namun ada satu sekolah akademi swasta yang bernama Hyakkou yang mempunyai sistem peraturan yang menurut saya sangat tidak masuk di akal, yaitu melegalkan perjudian antara murid di akademi tersebut. Walaupun peraturan sekolah tersebut memperbolehkan muridnya berjudi, tapi harus dilakukan setelah jam pelajaran selesai. Dan wajib mematuhi satu peraturan lagi, yaitu jika murid yang kalah tidak bisa membayar hutangnya kepada murid yang menang, maka dia harus menyandang status sebagai hewan peliharaan atau yang biasa disebut dengan poci. Untuk poci ini nanti kita akan jelaskan. Di awal film kita diperlihatkan seorang remaja yang terlihat sangat menyedihkan karena baru saja menelan kekalahan dari berjudi. Namanya adalah Suzui. Akibat dari kekalahannya tersebut, dia harus berhutang sebesar 5 juta yen kepada seorang wanita yang mengalahkannya yang bernama Saotomi. Karena Suzui tidak bisa membayar hutangnya dari kekalahannya tersebut, dia pun harus menyandang status sebagai hewan peliharaan. Nah, jika kamu sudah menjadi poci atau sudah menjadi hewan peliharaan, maka semua siswa yang tidak menyandang status poci diperbolehkan untuk melakukan apapun sesuka hatinya kepada siswa yang berstatus poci, termasuk bisa menggedaba dirinya. Aduh, kok gitu? Jadinya enak kali bagi para kaum pengenjutan ini. Dalam arti lain, jika kamu tidak cukup banyak uang untuk berjudi, maka lebih baik belajar dan meningkatkan skillmu agar nanti bisa bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara. Lalu datanglah siswa pindahan yang cantik, anggun, dan nampak ya terlihat polos dari mukanya. Namanya adalah Jabami Yumeko. Kemudian guru menyuruh Suzui untuk mengajak Yumeko berkeliling dan memperkenalkan lingkungan dan tradisi unik sekolah ini. Melihat Yumeko ini seperti anak yang polos, lalu Suzui menjelaskan tentang tradisi perjudian sekolah ini dan memperingatkannya agar dia tidak berjudi supaya tidak berakhir menjadi poci atau hewan peliharaan seperti dirinya. Belum kering lidah Suzui memperingatkan Yumeko, sudah ada yang mengajaknya berjudi, yaitu Saotomi. Karena Yumeko murid baru, tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan agar bisa membuat Yumeko menjadi budaknya. Karena judi terlihat sedikit beradrenalin, Yumeko dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Game yang akan mereka mainkan yaitu batu gunting kertas. Setiap pemain akan mendapatkan 3 kartu yang berisi batu gunting kertas yang ditulis oleh semua siswa di kelas secara acak. Benar saja, Yumeko ronde pertama harus menelan kekalahan beberapa kali sebanyak 1,2 juta yen. Saotomi di situ seolah-olah nampak mengejek dan merendahkan Yumeko karena melihat betapa bodohnya cara dia bermain. Namun dari semua kekalahannya tersebut, ternyata Yumeko ini sudah mengetahui dari awal bahwa Saotomi ini berbuat curang dengan menyuruh 80% anak di kelas tersebut untuk menggambar gambaran yang sama. Namun bukan itu kejutannya. Yang menarik adalah Yumeko malah semakin tertantang untuk menaikkan taruhannya sebanyak 10 juta yen walaupun dia sudah tahu sedang dicurangi. Mendengar hal itu, Saotomi terkena mental dan seakan-akan tidak percaya bahwa Yumeko ini adalah wanita yang cukup menakutkan. Jadi, siapakah sosok si Yumeko ini? Awalnya Saotomi menolak karena taruhannya terlalu besar. Tapi karena terus diprovokasi oleh Yumeko, maka dia dengan pedenya menerima tawaran tersebut.
借金の肩代わりや教室での立場。理由は Dikira Satomi kemenangannya sudah di depan mata karena 80% siswa di kelas adalah budaknya. Namun ternyata itu menjadi senjata makan tuan karena Satomi harus menelan kekalahan sebanyak 8 juta yen. Dan Satomi pun harus berakhir dengan sangat menyedihkan dan dia harus menyandang status hewan peliharaan karena dia tidak bisa membayar hutangnya tersebut. Dan itu sangat amat mengapeskan. 今はありません。数日待っていただけないでしょうか。 Ya, sesuai dengan pepatah, jika sesuatu hal yang dilakukan dengan tergesa-gesa, maka akan berakhir dengan penyesalan, termasuk percintaan. Aduh. Karena melihat Suzui ini adalah orang yang baik dan terlihat polos di mata Yumeko, dia pun memberikan uang 5 juta yen agar Suzui bisa membayar hutangnya dan terlepas dari status hewan peliharaan. Loh, kok Suzui malah terlihat polos? Malu-maluin aja ini kaum Adam ini. ありがとうございました。 Dan terjalinlah kisah persahabatan antara Yumeko dan Suzui. Dan kita akan diberitahu sedikit bahwa sistem hewan peliharaan sudah ada semenjak kursi ketua OSIS ditempati oleh seorang siswi yang bernama Kirari. Melihat Yumeko di awal masuk sudah menggeberkan akademi karena sudah mengalahkan Saotomi, ketua OSIS mulai melirik Yumeko dan menyuruh bawahannya yang juga anggota OSIS untuk melawan Yumeko, namanya adalah Itsuki. Seperti biasa nggak banyak bacot, Yumeko langsung menerima tantangan tersebut yang padahal sudah dicegah oleh Suzui. Game yang akan mereka mainkan adalah kartu ganda. Dalam permainan itu, tiap pemain harus menyamakan antar dua kartu menjadi sama, atau bisa dibilang memainkan daya ingat otak. Taruhannya adalah uang dengan nominal sebesar 20 juta yen. Karena Yumeko tidak punya uang sebanyak itu, dia pun harus meminjam uang dari Itsuki. 残念ですが私の手元には Alhasil tentu saja Yumeko kalah dan berhutang 20 juta yen dan sekaligus membuat Suzui ketakutan karena kekalahannya tersebut. 2000万の借金どうすんだ。 Tak disangka Yumeko malah mengajak Itsuki untuk tanding ulang. Namun Itsuki meminta kuku jari miliknya jika dia tetap kalah dan tidak bisa membayar hutangnya. Karena Itsuki ini sangat hobi mengoleksi kuku jari lawan yang sudah dia kalahkan. Ada loh orang yang kayak gini. Apa bagusnya ngoleksi kuku jari? Ya kalau bersih kukunya. Kalau di kukunya banyak puing-puing yang mengkeratkan gimana itu? Aduh, lanjut. Saat ronde kedua dimulai, mungkin kalian sudah bisa menebak karena sudah pasti Yumeko lah yang menjadi pemenangnya. Yumeko menang telak di permainan tersebut. Dia hanya membutuhkan 1 kali giliran untuk menebak semua kartu di atas meja. Dan itu membuat hutang Yumeko kembali lunas. Dan kalian tahu, ternyata kekalahan Yumeko di ronde pertama tadi hanya dia gunakan untuk menganalisa dan menemukan bagaimana Itsuki bermain curang. Dan yang menarik adalah, Yumeko bisa mengetahui dengan jelas ternyata semua di belakang kartu tersebut sudah diberi tanda yang sangat amat kecil yang bahkan 99% orang tidak akan bisa mengingatnya, kecuali Saitama. Mungkin, tapi... その間に全ての模様を覚え、かつそんなことが人間に可能なのか。 Dengan semua fakta dan semua analisa yang Yumeko lakukan, ini jelas menambah rasa penasaran saya dan kita semua tentang siapakah si sosok Yumeko ini yang sebenarnya. Yumeko kembali menantang Itsuki dengan kuku jari sebagai taruhannya. Namun, karena sudah terlalu ketakutan, Itsuki malah bermandian air mata karena saking takutnya menghadapi Yumeko ini. Sampai segitunya lu karena ketakutan. Gila nggak tuh? はここまで行ってるんだし。つまんないの。 Akibat hal tersebut, Itsuki harus dikeluarkan dari keanggotaan OSIS-nya. Lalu kita akan diberitahu kalau murid berstatus sebagai hewan peliharaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kedudukannya jika dia tidak punya uang. Caranya adalah dengan melakukan pertandingan publik ke salah satu anggota OSIS, dan semua anggota OSIS diwajibkan menerima tantangan tersebut. Tapi dengan satu peraturan, hanya bisa menantang 1 kali kesempatan. Jika kalah sudah dipastikan akan menjadi hewan peliharaan sampai dengan lulus sekolah. Waduh, ngeri kali. ギャンブルを挑む権利がある。掛け金が常識の範囲。 Di scene lain, kita diperlihatkan Saotomi sedang menantang salah satu anggota OSIS yang bernama Yuriko dengan maksud untuk melepas kedudukannya sebagai poci seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
berharap pertandingan itu membawa kemenangan, namun berakhir dengan kekalahan yang membuat dia semakin terpuruk karena harus menambah hutang sebesar 50 juta yen. Dan itu membuat dia berakhir dengan sangat amat menyedihkan. Melihat kekalahan Saotomi tersebut, Yumeko semakin tertantang dan semakin ngaceng untuk melawan anggota OSIS tersebut. Permainan yang akan dimainkan bernama hidup atau mati, dengan nominal taruhannya yaitu 40 juta yen. Seperti biasa, Yumeko akan meminjam uang kepada lawannya. Ronde pertama berakhir seri yang sebenarnya anggota OSIS tersebut bermain curang, namun itu diketahui oleh Yumeko. クソのようなものですね。ブレイナ間抜けな名前ってことですね。傑作ね、鈴井さん。Kebetulan ketua OSIS datang ke tempat tersebut karena tertarik melihat pertandingan yang cukup sengit di tempat Yuriko. Tapi di ronde kedua ini tidak akan ada kecurangan dari kedua kubu manapun. Saya beri catatan, bermain curang itu boleh, tapi jika tidak ketahuan, lah iyalah. Jadi pada intinya, dalam berjudi itu tetap harus mengandalkan kecerdasan. Dan untuk kalian yang mungkin IQ-nya yang tidak terlalu tinggi, lebih baik jangan berjudi. Ingat itu, oke? Di ronde kedua, Yumeko terus-menerus memprovokasi Yuriko agar dia mempertaruhkan semua chip di tiap papan angka. Karena agar tidak terlihat lemah di mata ketua OSIS, dia pun menaruhkan semuanya ya walaupun sebenarnya dia terpaksa. Dan kalian akan dibuat sangat terkejut, tak tanggung-tanggung loh. Yumeko malah menaruh semua chipnya di satu papan angka. Dan itu baru namanya beradrenalin. Jadi makin penasaran nih sama si Yumeko ini, siapa dia sebenarnya ya. Tapi naas, Yumeko harus mendapatkan kenyataan yang pahit yang dimana dia harus kalah dan berhutang sebanyak 310 juta yen dan sekaligus membuat kastanya turun menjadi hewan peliharaan. Sampai-sampai Yuzui tertunduk lemes melihat kenyataan tersebut. Tapi bukan Jabami Yumeko namanya jika dia harus terpuruk hanya karena menjadi hewan peliharaan. Yumeko malah semakin tertantang dan semakin semangat karena dengan menjadi hewan peliharaan dia bisa menantang anggota OSIS sesuka hatinya, termasuk ketua OSIS. Ngaceng gua cuk nih liatnya. Karena Yumeko menjadi hewan peliharaan, tentu saja dia langsung menjadi target siswa bernama Kiwatari yang berencana menggedaba dirinya. Melihat tubuh Yumeko yang semuk dan aduhai sangat menggoda iman kebatinan, Kiwatari meminta Yumeko untuk melepaskan semua cangcut di tubuhnya. Untung saja itu berhasil dihentikan oleh anggota OSIS yang bernama Midari, yang nampak cukup disegani oleh semua orang di sekolah tersebut. Kemudian sekretaris OSIS yang bernama Sayaka mengadakan acara pelunasan hutang yang diperuntukkan untuk bagi para hewan peliharaan yang mau melunasi hutangnya. Bisa dibilang sebuah program tradisi sekolah. Namun, jika kamu kalah malah membuatmu semakin terpuruk. Setiap kelompok akan ada 4 orang pemain untuk bertanding. Kebetulan Yumeko dan Saotomi berada dalam satu kelompok yang sama. Dan lawan mereka adalah Kawatari berpasangan dengan seorang siswi yang bernama Subomi. Kenapa Kawatari bisa ikut padahal dia bukan hewan peliharaan? Ya bisa dibilang dia hanya ingin mengambil keuntungan dengan meraup keuntungan yang sangat besar, tapi dengan resiko jika kalah maka akan jadi hewan peliharaan. Game yang akan mereka mainkan yaitu Indian Poker. Cara bermainnya tidak jauh beda dengan permainan kartu poker pada umumnya. Saya singkat saja, di ronde pertama Yumeko dan Saotomi sedikit kalah dan permainan didominasi oleh Kiwatari yang sebenarnya dia curang karena menyuruh temannya untuk mengalah. Ya, karena bukan Yumeko namanya jika dia tidak mengetahui trik sepele seperti itu. Lantas dia pun bekerja sama dengan Saotomi dan mendoktrin Subumi agar mengkhianati Kiwatari. Dan tentu saja permainan berakhir dengan kekalahan telak dari Kiwatari. あるじゃねえか、奴らが簡単に。私の手は豚だよ。とユメコのチップの額が入れ替わるってわけ。 Untuk hasil utang dari permainan tersebut adalah Saotomi juara 1 dengan hutang 0, Subumi juara 2 dengan hutang tetap, Yumeko juara 3 dengan hutang 50 juta yen,
Dan Kiwatari harus menelan kekalahan yang amat pilu karena dia harus berakhir dengan menjadi hewan peliharaan dan berhutang 310 juta yen. Waduh, nggak jadi dong rencana mau menggedaba Yumeko. Wadah. 4億1000万の負債を負いました。返せないば Setelah pertandingan tersebut, terjalinlah kisah persahabatan Yumeko dan Saotomi walaupun Yumeko masih menyandang status hewan peliharaan. Tapi yang menarik adalah Yumeko berencana menggunakan hak pertarungan publik sebagai hewan peliharaan agar dia bisa menantang ketua OSIS. Wow. Dan kita akan dikejutkan dengan sebuah fakta baru setelah diselidiki oleh anggota OSIS latar belakang dari Jabami Yumeko ini. Ternyata sebenarnya Yumeko ini dengan mudah bisa membayar semua hutangnya pada sekolah yang bisa dibilang tidak seberapa itu. Karena diperkirakan total kekayaan Yumeko ini sangatlah besar. 相当の資金がなければ説明がつきません。 Yumeko ini mempunyai kakak tapi sedang sakit keras di rumah sakit. Yang dimana dilihatkan sedikit siluet saking banyaknya duitnya. Kakaknya Yumeko ini malah membuat mainan dari uang yang terlihat berjejer dan nampak tidak ada harganya uang tersebut. Beberapa hari kemudian, sebelum ke pertandingan klimaks pada anime ini dimulai, Yumeko ditantang oleh Midari untuk bermain permainan kematian. Memang benar permainan kematian, jika kalah besar kemungkinan akan mati karena mereka disuruh untuk menembakkan pistol yang dipasang peluru acak. Ya, sama seperti siswa yang lain yang telah macam-macam dengan orang yang salah, yaitu Yumeko. Dan jangan salahkan Yumeko jika Midari harus mati di pertandingan tersebut. Namun karena Yumeko masih ada sisi kemanusiaan, dan pertandingan itu harus berakhir dengan seri yang sebenarnya itu dengan mudah bisa dimenangkan oleh Yumeko. Lantas melihat tindakan Yumeko tersebut membuat Midari ngaceng dan menganggap Yumeko sebagai dewinya yang baru. Wala. 時間の無駄でしたね。 Keesokan harinya, Itsuki memohon kepada Yumeko agar dia dimasukkan ke dalam zona pertemanan mereka. Dan dia akan selalu menyokong Yumeko dari sisi uang dan lain-lain. Dan tiba ke pertandingan klimaks yaitu Yumeko melawan bendahara OSIS yang bernama Kaide. Awalnya Kaide menolak tantangan tersebut karena Yumeko menyandang status sebagai hewan peliharaan. 断る。武をわきまえろ家畜が。 Namun seperti biasa bukan Yumeko namanya jika tidak terjadi pertandingan. Karena Yumeko sudah terlalu ngaceng rasa haus akan perjudian yang dia sudah tidak kuat lagi menahannya. Yumeko malah menggunakan hak pertandingan publik yang sebenarnya itu akan dia gunakan untuk melawan ketua OSIS. 公式戦をしましょう。 Jadi, mau tak mau Kaide harus menerima tantangan tersebut. Dan wasit pada pertandingan ini adalah wakil ketua OSIS yang bernama Ririka. Game yang akan mereka mainkan adalah Poker Chos. Dan yang memilih pertama ditetapkan sesuai dengan nominal terbesar yang mereka taruhkan. Karena Kaide ini adalah anak dari ketua Badan Keuangan Nasional, dia pun menyediakan uang sebesar 1 miliar yen. Dan sedangkan Yumeko 300 juta yen. Dan di pertandingan inilah kita diberitahu bagaimana cara pejudi handal dalam berpikir dan menentukan dalam pembacaan kartu. Ternyata bukan hanya dasar hoki tapi harus dilandasi dengan kecerdasan yang tinggi. Dan jika saya diletakkan di sana, mungkin gak sampai 10 detik udah KO aku. Aduh. をわざわざ示すのは自殺行為だ。もう一つは初手で通。 Saat ronde pertama, Yumeko menang. Dan saat ronde kedua dimulai, itu sebagai titik balik dan Yumeko harus kalah yang membuat semua uangnya habis. Namun bukan Yumeko namanya jika dia kalah dengan semudah itu. Kemudian Yumeko meminta uang kepada Itsuki untuk memasang taruhan untuknya. Karena dia percaya dengan Yumeko, Itsuki menyetujui hal tersebut dan menyediakan uang sebesar 1 miliar yen. Dan sebelum babak ketiga dimulai, wasit membuka topengnya dan ternyata itu adalah ketua OSIS Kirari. Karena ini adalah babak klimaksnya, siapa yang paling besar menaruhkan uang, maka dia akan menentukan pilihan bermain mau besar-besaran kartu atau kecil-kecilan kartu. Seperti biasa, kegilaan Yumeko kumat lagi yang dimana dia terusan memprovokasi Kaide untuk menaruhkan semua aset yang dia miliki dan terkumpullah 3 miliar yen. Begitupun sebaliknya, Yumeko juga dengan liciknya memprovokasi Itsuki agar dia mempertaruhkan hidupnya dan terkumpullah 12 miliar yen. Gila.
Yumeko ini kalau kalian nonton di bagian ini ngeri cuy, gila. お金のつよ文字通りではそれが最高の快楽仲間にも勧め引きずり込まれる再現のない Melihat itu, Kaide tak mau kalah dan juga mempertaruhkan hidupnya yang senilai lebih dari 12 miliar yen. Karena uang taruhan Kaide lebih banyak, dia memilih bermain besar-besaran kartu dan kebetulan dia mendapatkan kartu yang cukup bagus. Dan karena ini Yumeko bukan kaleng rombeng plus ditambah dengan kekuatan dari sutradara anime ini, tentu saja Yumeko menjadi pemenang dari permainan tersebut. ジャバミ先輩はクイーンのペアを捨てて豚狙いを演出したでも Dan Kaide harus menahan pilu karena dia sekarang tidak punya aset apapun lagi pada dirinya. Sampai-sampai pingsan loh, saking hebatnya Yumeko ini. Gila nggak tuh? Namun, dari semua kegilaan Yumeko yang dia lakukan sekarang, yang mana itu menyiratkan satu hal, bahwasannya Yumeko ini pernah melakukan hal yang lebih gila dari ini di masa lalu. Jadi makin penasaran, sumpah. Kemudian ketua OSIS melirik Yumeko dan mengajak Yumeko untuk bertanding hanya buat happy-happyan saja. Alhasil dari pertandingan tersebut berakhir dengan seri. この後はもっと面白くなる茶葉目ゆめ子は思ったよりすごいね。ねえ。桃バミリリカ。 Di ending diperlihatkan Yumeko sedang bertanding dengan seseorang. Tidak diketahui siapa orang itu, tapi yang jelas bukan orang sembarangan mungkin. Tamat, ending yang sangat mengenangkan. Oke, mungkin itu saja alur cerita anime ini. Ceritanya cukup menarik yang dimana kita kira Yumeko ini hanya wanita polos tapi ternyata mempunyai kehausan akan perjudian. Ditambah lagi kecerdasan yang tinggi. Tidak seperti Anda yang di rumah yang IQ-nya rendah, termasuk saya juga sih yang otaknya pas-pasan. Kalau untuk kelanjutan animenya dan lain-lain nanti ya, soalnya mau istirahat dulu, ditunggu aja. Soalnya capek sumpah bikin alur cerita anime ini, soalnya harus detail bener itu nontonnya gitu. Kalau nggak detail, aduh nggak dapat loh jalan ceritanya. Untuk pelajaran yang bisa kita ambil dari anime ini adalah uang bukanlah segalanya, tapi segalanya pasti butuh uang. Jadi banyakin uang biar kita tidak jadi budak orang lain. See you next video. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong, yeah. There's